Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini kami dari kelompok PAN akan mempresentasikan mengenai BINAM. Jadi, pertama tentunya kita harus mengetahui bagaimana prinsip dasar dari pengujian kandungan yang ada di dalam BINAM ini. Tujuannya adalah untuk menilai kemampuan ekstrak fraksi atau senyawa dalam menghambat proses inflamasi secara in vitro. Jadi pada kondisi inflamasi itu akan mengalami berbagai mediator seperti antioksidan atau NO, prosaklar dan juga akhirnya inflamasi yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan. Dalam melihat bahan alam, maka terdapat dua metode yang digunakan, yaitu pertama adalah uji generasi protein yang memperlukan sampel melindungi protein dari kerusakan akibat panas atau kondisi ekstrim, baik potensi anti-inflamasinya. Yang kedua adalah uji inhibisi nitrit oxide atau NO pada kondisi inflamasi, klorofak masukkan NO berlebih melalui enzim kinase. Jika ekstrak itu mampu menurunkan produksi NO, maka ekstrak tersebut menunjukkan aktivitas anti-inflamasi. Jadi secara umum kedua metode ini itu digunakan sebagai screening awal untuk mengidentifikasi senyawa bahan alam yang berpotensi dikembangkan menjadi agen anti-inflamasi. Selanjutnya, mengapa uji ini penting? Karena uji ini berlebih dapat mengidentifikasi berbagai macam gangguan yang beberapa senyawa tersebut. Kemudian, itu parameter hasil yang sering digunakan adalah posisi inhibisi dan juga nilai IC50. Jadi persen inhibisi itu menunjukkan seberapa besar kemampuan sampel dalam menghambat dan kontrol. Semakin tinggi persen inhibisi, maka semakin kuat aktivitas anti-inflamasinya. Sedangkan IC50 adalah konsentrasi sampel yang dibutuhkan untuk menghambat 50% aktivitas target. Pada uji denaturasi protein, IC50 itu menunjukkan konsentrasi yang mampu menghambat 50% denaturasi protein. Pada uji inhibisi nitrit oxide, IC50 menunjukkan yang mampu menurunkan 50% cara bedanya itu sederhana. Jika kurva dosis respon itu memotong garis 50% inhibisi pada konsentrasi rendah, maka nilai S50 juga rendah. Hal ini menunjukkan aktivitas anti-inflamasinya itu lebih kuat. Jadi sebagai contoh, apabila ekstrak A memiliki S50 ml dan ekstrak memiliki S50 sebesar 100 mg, ekstrak A itu dianggap lebih reaktif. Membutuhkan konsentrasi yang lebih kecil untuk menghasilkan efek yang sama. Oke, yang selanjutnya ada mekanisme anti-inflamasi dari tanaman BINAM. Nah, ketika saat terjadi cedera atau infeksi, sel makrofag akan aktif dan juga menghasilkan nitrik oxide atau NO sebagai salah satu mediator inflamasi. Ketika adanya peningkatan NO dapat menyebabkan gejala peradangan seperti nyeri, bengkak, dan juga kemerahan. Oleh karena itu, penghambatan NO sering digunakan sebagai model awal atau indikator aktivitas anti-inflamasi karena metode ini itu relatif sederhana, cepat, dan juga mampu memberikan gambaran awal mengenai kemampuan suatu ekstrak dalam menekan proses inflamasi. Selain itu, aktivitas antioksidan pada ekstrak juga dapat membantu menurunkan radikel bebas yang berperan dalam pembentukan mediator inflamasi. Nah, pada kali ini juga menggunakan uji denaturasi protein, yaitu uji yang bertujuan melihat kemampuan ekstrak dalam mencegah kerusakan dan juga perubahan struktur protein yang mana dapat memicu peradangan. Nah, berdasarkan hasil penelitian, seluruh sampel itu menunjukkan aktivitas anti-inflamasi yang baik dengan nilai IC50 kurang dari 50, dan juga fraksi etil asetat memiliki aktivitas paling kuat karena menunjukkan nilai IC50 paling rendah pada kedua pengujian. Akan tetapi, karena pengujian ini itu masih dilakukan secara in vitro, hasilnya itu belum sepenuhnya menggambarkan kondisi di dalam tubuh manusia, sehingga masih diperlukan penelitian lebih lanjut secara in vivo. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tanaman BINAM itu berpotensi sebagai sumber anti-inflamasi alami. Nah, yang selanjutnya yaitu yang pertama yaitu kaitan dengan bahan alam. BINAM dengan kaitan dengan bahan alam yang pertama yaitu senyawa aktif utamanya. Senyawa aktif pada utamanya yaitu ada flavonoid, tanin, dan alkaloid. Nah, flavonoid ini yang ditemukan pada BINAM antara lain yaitu ada katekin, antikatekin, quercetin, dan kaempferol. Senyawa ini itu berfungsi sebagai antioksidan kuat dan mampu menghambat berbagai mediator inflamasi seperti TNF, alfa, IL-1 beta, IL-6 serta produksi nitrik oksid atau NO. Nah, selanjutnya yaitu ada pada tanin, yaitu terdapat pada proantocyanidin, galotanin, dan L-gitanin. Yaitu perannya itu menstabilkan protein atau menghambat denaturasi. Yang kedua, mengurangi stres oksidatif dan menghambat proses inflamasi. Dan selanjutnya itu pada alkaloid, yaitu senyawanya ada arekolin dan arekaidin dan bufalogin, yaitu memiliki peran berinteraksi dengan jalur mediator inflamasi dan aktivitas anti-inflamasi lebih mudah dibanding flavonoid dan tanin. Dan selanjutnya yaitu hubungan struktur aktivitas. Pada struktur ini memiliki ciri penting yaitu cincin aromatik terkonjugasi dan banyak gugus hidroksil yaitu OH dan sistem terikat rangkap terkonjugasi. Nah, semakin banyak gugus hidroksil terutama pada posisi 3 dan 4 hidroksil atau katekol pada cincin B yaitu semakin kuat aktivitas antioksidan dan antiinflamasi. Nah, gugus fenolik mampu menggunakan atom H atau elektron untuk menangkap radikal bebas, yaitu untuk mengurangi stres oksidatif penyebab inflamasi. Dan selanjutnya sistem ikatan rangkap terkonjugasi meningkatkan stabilitas struktur dan kemampuan interaksi dengan target biologis. Dan selanjutnya struktur planet flavonoid memudahkan interaksi dengan enzim dan protein target inflamasi seperti COX2, ENOS, dan NF-beta. Dan selanjutnya yaitu ada ekstrak, fraksi, dan senyawa murni. Pada ekstrak kasar yaitu campuran ratusan senyawa metabolis kuliah dengan polaritas beragam. Terus aktivitas antiinflamasi ada tetapi kurang spesifik dan potensi lebih rendah. Dan selanjutnya itu pada fraksi senyawa dipisah berdasarkan polaritas, kandungan senyawa aktif lebih terfokus, dan aktivitas antiinflamasi mengikat senyawa yang sudah terpisah. Dan selanjutnya itu menjadi senyawa murni yaitu senyawa tunggal atau teridentifikasi dan aktivitas paling spesifik dan kuat, mekanisme kerja dapat dipastikan dan digunakan untuk konfirmasi bioaktif dan pengembangan kandidat obat. Pohon pinang yaitu tanaman pinang atau Areca catechu mengandung metabolit sekunder aktif berupa flavonoid, tanin, dan alkaloid yang berperan dalam aktivitas antiinflamasi. Aktivitas antiinflamasi pinang ini dapat dibuktikan melalui uji in vitro dengan nilai IC50 dan menunjukkan tingkat efektivitasnya. Flavonoid dan tanin merupakan senyawa utama yang berperan dalam menghambat inflamasi, dan pinang berpotensi dikembangkan sebagai kandidat fitofarmaka anti-inflamasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.